Pak Haji, apa ada pendapat untuk saham yang bisa beggar dalam 1 sampai 2 tahun ke depan? Kalau saya sih ngelihat dengan asumsi ya, dengan asumsi COVID selesai, terus ada perlambatan ekonomi, harusnya pasti pemerintah itu bakal fokusnya itu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi saham-saham staples, saham-saham consumer goods itu bisa disuntik untuk bergerak naik, karena memang terlebih lagi kan di tahun 2023 itu tahun politik, pasti dipaksakan untuk ekonomi Indonesia itu untuk bertumbuh apapun caranya gitu. Walaupun memang kalau kita lihat agak susah karena harga BBM juga naik, terus juga adanya potensi perlambatan ekonomi juga baik dari Indonesia maupun di luar negeri. Banyak orang yang ekspektasi, bahkan ada yang mengatakan ada potensi bakal mengalami resesi nih untuk negara-negara besar. Tapi kalau saya ngelihat sih, pemerintah strateginya udah cukup bagus dari kemarin dalam menyikapi masalah perang ya, yang antara Ukraina dan juga Rusia itu. Pemerintah mampu memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat secara IHSG-nya pun market kita tuh masih bergerak uptrend. Jadi harusnya saham, kan kalau kita lihat di awal tahun yang performa cukup bagus itu kan perbankan. Habis itu batu bara itu sektornya cukup oke. Mungkin sektor batu bara di 1 tahun ke depan itu masih cukup oke, tapi karena harganya udah cukup premium, mungkin orang-orang saya sih ngeliat mulai switching nih ke kapal tongkangnya nih, kayak Wins, kayak Leat itu udah mulai banyak orang perhatikan gitu. Jadi itu mungkin bisa bergerak uptrend. Terus balik lagi tadi juga consumer goods juga masih cukup oke gitu. Terus ada lagi yang tanya, consumer goods yang mana, ICBP, Unilever, atau Sido? Kalau yang paling secure menurut saya ICBP. Unilever masih agak susah dia bisa ngalahin UMKM ya. Karena pemerintah kan kalau meningkatkan consumer goods, meningkatkan konsumsi masyarakat itu lebih suka untuk ngasih injek dananya itu ke UMKM ketimbang ke big company-nya gitu. Terus ada lagi yang tanya, Buka Goto naik kok bukan stack Om. Kita lihat ya Buka dia masih, kalau saya ngeliat sih dia masih bergerak sideways ya. Setelah dia sempat ngebentuk double top di sini kan, jadi batas turunnya itu sampai di sini nih di angka 268, dan ini udah tercapai lah, udah turun sampai 268. Jadi sekarang orang teknikalnya itu masih bergerak sideways. Apakah masih bisa naik? Menurut saya, as long as ada berita positif, dia masih ada potensi untuk bergerak upside. Tapi untuk sekarang, saya sih nggak bisa berasumsi dia bakal bisa bergerak naiknya itu cepat. Jadi kalau teman-teman memang suka sektor teknologi, average aja untuk si Buka. Tapi kalau buat trading sih, menurut saya masih belum menarik gitu. Untuk BKSL ada pandangan nggak? Bukit Sentul harusnya sektor properti itu ketika suku bunga naik ya, semakin naik itu kan nggak diuntungkan ya, karena memang nanti orang-orang yang dari kemarin pengen beli properti dengan bunga yang murah, tiba-tiba sekarang bunganya itu naik ya, agak susah buat perusahaan properti ini mereka bisa mendapatkan atau achieve marketing sales yang angkanya cukup bagus. Jadi ya menurut saya memang agak susah sih untuk sektor properti ini bisa outperform, walaupun memang ada beberapa sektor, beberapa saham yang pergerakannya masih cukup atraktif. Dan BKSL sendiri menurut saya secara teknikal pun, karena dia baru aja bangkit dari kubur, tapi bangkit dari kuburnya itu langsung membuat banyak investor itu manfaatin buat trading nih. Di sini kelihatan kan teman-teman, ketika dia sempat narik tinggi ke atas, volume belinya juga tinggi. 2 minggu lalu saya sempat bahas BKSL-an, dan ketika di hari besoknya itu turun, akhirnya kita ekspektasinya masih ada yang mau masuk gak, dan ternyata pergerakannya malah downtrend. Jadi orang-orang yang baru mau masuk di 70 itu merasa harganya masih mahal. Jadi mereka bakal masuk lagi itu pasti di bawah 60. Dan bener aja dia itu udah mulai ada volume beli lagi di bawah angka 60.
Apakah dia bisa bergerak uptrend lagi? Menurut saya mungkin menurut saya masih bisa, masih ada potensi untuk bergerak upside, tapi apakah dia bakal jebret naik lagi? Saya sih agak ragu ya. Jadi mungkin buat teman-teman kalau mau manfaatin cari saham-saham yang bisa satu hari bisa kasih profit sampai di atas 20% sih agak susah di kondisi market yang seperti sekarang gitu. Tak Ajib malam ini ya, betul. Pegas sama Medco lemas semua. Kita lihat ya. Pegasnya ya masih gak begitu menarik karena memang juga kemarin kan saya sempat bilang ya minggu lalu Pegas itu lebih banyak potensi turunnya ketimbang potensi naiknya. Jadi kalau teman-teman mau coba average down, saya kan kemarin bilang nih di dekat-dekat angka supportnya aja di bawah angka 1800. Jadi kalau misalkan sekarang hari ini kan tutupan minus 1,9 ya, hampir 2%. Kalau mau average down udah nggak apa-apa di 1785, 1780. Tapi ingat batas supportnya itu 1765. Jadi kalau tutupan di bawah 1765, lebih baik cut loss dulu. Tadi satunya Pegas, Medco ya. Medco dia masih bergerak uptrend, jangka menengahnya masih uptrend, tapi jangka pendeknya dia masih bergerak sideways dan sekarang lagi melempem. Apakah dia bisa nembus angka 1000? Itu kan pertanyaan besarnya ya. Kalau saya ngelihat sih dia beberapa kali berusaha untuk nembus angka 1000 tapi agak susah. Jadi kalau kayak gini lebih berpotensi dia bergeraknya sideways nih. Jadi kalau misalkan kayak gini enakan kita belinya di bawah angka 900 aja. Jadi kita tampung di bawah, nanti begitu dia rebound naik baru boleh koleksi, baru boleh taking profit. Karena memang kalau saya lihat dari tadi kan saya lebih kasih rekomendasi banyaknya buy or weakness semua ya, hampir kebanyakan tuh buy or weakness karena memang orang-orang investor itu pada wait and see semua nih, takut kalau ternyata suku bunganya itu beneran naiknya agresif, untuk Amerikanya agresif, dan BI juga disusul agresif di hari Kamis nanti, itu pasti jadi sentimen yang cukup negatif, dan itu pasti saham-saham big caps-nya kan bakal dibuangin sama investor asing. Nah, berarti investor retail itu mereka sekarang lagi siapin peluru, jadi nggak ada salahnya juga buat kita dari Selasa sama Rabu ini, kita lebih baik kita cari-cari saham dulu tapi nggak usah agresif masuk, karena sembari nunggu dari Kamis itu angka dari suku bunganya itu bakal gimana. Kalau ternyata benar agresif, kita ngelihat market reaksinya gimana, baru kita punya peluru buat nembak. Jadi jangan ngabisin peluru di hari Selasa, di hari Rabu. Jadi lebih enak kita wait and see dulu juga gitu. LP saya sih nggak pernah lihat ya. Oh, dia saham baru IPO. Saya sih kalau saham-saham baru IPO sih nggak begitu suka buat rekomendasi buy ya. Karena memang story-nya juga nggak tahu apa. Ini sahamnya juga saham small mid caps. Jadi lebih baik teman-teman kalau teman-teman lihat dari sisi volumenya pun juga nggak ada. Jangan memaksakan. Lebih baik kita cari yang masih menarik lah buat kita tradingin gitu. Dewa, bentar Dewa. Wih, Dewa cukup menarik nih. Dewa baru aja rebound dari supportnya, volume beli juga tinggi. Kalau teman-teman mau masuk sih, kalau mau spekulasi nggak apa-apa sih untuk masuk Dewa ya di harga besok makan di harga 66 pun saya sih masih berani, karena untuk Dewa ini kan volumenya itu kalau misalkan kita lihat di sini itu ketika berbalik arah itu solid. Jadi kalau teman-teman lihat ini harusnya masih bisa berpotensi untuk rebound naik nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk Dewa besok 66, atau kalau misalkan agak takut masuk di 64 atau harga lowest hari ini tuh berapa? 63 nggak apa-apa. Jadi kita level stop loss-nya jauh lebih dekat kan, lebih enak nih di bawah 60 ya untuk level stop loss-nya Dewa. Tapi kalau teman-teman mau masuk Dewa, menurut saya buat trading harian masih cukup oke gitu. Sekalian Bumi sih tadi saya udah bahas. Bumi
Bumi BRMS saya udah bahas. BRMS lebih baik hati-hati. Kalau Bumi boleh masuk tapi harus berani cut loss, karena orang-orang sekarang lagi ada dualisme nih. Ada yang masih optimis dia bisa bergerak rebound, tapi ada yang juga bilang dia udah patah arah nih. Secara tren dia udah nembus EMA 20-nya, karena kan kalau saya dari kemarin bilang ke Bumi itu selalu takut sama garis MA-nya. Jadi ketika dia deketin MA pasti rebound naik. Nah, ini dia berani nembus EMA 20-nya. Jadi saya bilang dia udah patah arah, tapi ada orang yang masih spekulasi dia masih bisa rebound. Jadi kita lihat lagi nih, lebih kuat yang mana? Lebih kuat orang yang optimis atau orang yang pesimis? Karena kalau lebih kuat yang optimis, dia masih berpotensi rebound. Kalau ternyata orang yang pesimis, ya pasti bergerak bakal downtrend. Lebih baik kalau teman-teman masuk di Bumi, telat nggak apa-apa ketimbang keduluan. Karena kita nggak tahu nih, bottomnya Bumi ini di berapa, gitu. Jekon, Sliss, sama Doit. Jekon dulu ya. Jekon, dia sudah menyentuh target dari continuation bullish penannya. Jadi targetnya itu kan di sini nih, di 200. Tapi orang-orang kayaknya masih berpikir, oh gara-gara IKN sentimennya cukup positif. Tapi balik lagi, Jekon itu saham small mid cap. Jadi kebanyakan kecenderungan saham-saham small mid cap kayak gini itu ketika ada story bagus, dijadiin momen buat trading. Dan ketika momen tradingnya udah selesai, orang-orang pun pada jualan. Dan kalau teman-teman lihat, secara volumenya kecil tapi turunnya dalam, berarti orang nggak ada yang nampung si Jekon ini. Kalau saya bilang sih, mau masuk lagi di Jekon, lebih baik dia berbalik arah. Karena kalau sekarang ini dia masih fasenya tuh masih turun. Walaupun dia masih ada di atas angka 20-nya ya. Jadi kalau teman-teman baru mau coba masuk, lebih baik tunggu dulu, wait and see dulu. Besok jangan terlalu agresif, karena kemungkinan hari ini kan market sepi ya. Total value transaksi cuma 13 triliunan. Kemungkinan besok juga sepi, menunggu keputusan The Fed sama Bank Indonesia. Jadi jangan agresif gitu. Bentar nih, ini saya putus nih, wifi saya. Bentar ya, saya sambungin wifi dulu. Lanjut, maaf ya tadi barusan keputus. Tadi Bumi sampai 2 kali dibahas. ASLC sekali aja bahasnya. Oke. SLC dia masih downtrend. Downtrendnya juga solid nih. Dalam artian volumenya itu nggak ke-create. Jadi menurut saya untuk SLC ini masih jangan terburu-buru masuk dulu deh. Kalau teman-teman mau masuk, mungkin interesting point-nya di angka 140-an. Di bawah 150 lah at least. Jadi 142, 145, 146 itu baru coba perhatikan lagi. Kalau di atas 150, sekarang kan 163 ya. Dia masih belum menarik sih untuk saya ngelihatnya gitu. Sliss. Oh iya, Sliss-nya belum. Gaya abadi. Waduh, Sliss-nya solid sih. Selisnya masih solid, volumenya juga masih ada. Ini mungkin adalah jadi salah satu saham yang besok itu banyak diperdagangkan, karena saham-saham primadona teman-teman investor retail kayak Bumi, BRMS, Dewa, terus juga tadi banyak kayak Medco juga lagi pada turun. Yang naik ini Sliss. Jadi kemungkinan orang-orang besok bakal berbondong-bondong masuk ke Sliss. Volumenya juga bakal ke-create. Kalau teman-teman masuk nggak apa-apa. Tapi harus diperhatikan ya, ini orang yang masuk dari harga 190 ini udah cukup banyak. Jadi kalau misalkan ternyata orang yang masuk di angka 190-an itu pada jualan, nah ini agak hati-hati, karena dia potensinya bakal jebolnya itu bakal cukup dalam gitu. Turunnya koreksinya itu bakal cukup dalam, bisa sampai ke angka 234. Untuk resistennya sih Sliss itu agak cukup jauh ya, di angka 374. Jadi makanya saya tadi berani bilang kalau mau masuk aja. Tapi tetap harus baca bid offernya, karena takutnya kalau bidnya hilang itu bisa diguyur dan turunnya itu bisa cukup dalam gitu. PSKT bisa jadi the next list. Masa sih, kita lihat ya.
PSKT kalau kita lihat cukup menarik. PSKT itu dia berpotensi ngebentuk continuation bullish flag. Nah, teman-teman bisa lihat di sini target bullishnya tuh sampai ke berapa? Cukup tinggi sih. Bisa sampai ke sini nih, 120. Dari sekarang berapa? 100. Hari itu cuma 100 bisa sampai ke 120. Ya buat trading jangka pendek oke lah kalau misalkan teman-teman mau masuk PSKT ini. Walaupun memang secara fundamental PSKT ini agak aneh ya, karena dia kan setahu saya berganti bisnis model. Yang sebelumnya dia itu hotel, sekarang malah mau jualan motor listrik kalau nggak salah. Jadi ya ini mungkin bisa dijadiin turnaround story-nya, tapi kalau saya sih lebih ngeliatnya dari sisi teknikalnya aja sih. Gitu. Saratoga lagi di support. Kita lihat ya apakah benar. Nah, bener nih Saratoga kalau teman-teman mau masuk karena dia juga bergerakannya kan uptrend dan sekarang kan beberapa hari turun. Ini masih oke kalau teman-teman mau masuk. Bener tadi juga dia ada di angka supportnya nih di 2780. Jadi kalau teman-teman mau masuk nggak apa-apa untuk Saratoga. Saratoga juga bahkan kayaknya 2 minggu yang lalu sebelum sama Cialin saya live bareng itu udah kasih rekomendasi buy untuk Saratoga karena pergerakannya itu masih bergerak uptrend gitu. PSKT berpotensi bisa ke 120. Wood gimana Wood? Wah, kita lihat Wood sih Wood sih sekarang masih ada di area-area support ya, di range harga 500 sampai 540 untuk Wood. Apakah dia bisa naik lagi? Menurut saya belum ada pergerakan secara teknikal pun, volumenya juga belum ke-create. Jadi menurut saya dia masih bergerak sideways sih untuk Wood ini tadi. SMGR gimana? Di hold atau sell? SMGR hold aja dulu. Dia baru ngebentuk double saya nggak bisa bilang double top sih, karena kalau double bottom itu kan dia pembalikan arah dari uptrend, sedangkan ini harusnya kalau double bottom itu di sini nih, bottomnya kecil nih, pattern ini kan pattern gedean nih bentuk W-nya, jadi saya nggak bisa bilang ini double bottom, cuman jangka pendeknya aja dia bergerak uptrend. Kalau di hold aja nggak apa-apa. Apalagi kalau ternyata teman-teman belinya di bawah angka 7.000, itu hold aja. Secara volume juga baru rame. Jadi mungkin 2 hari boleh di hold dulu sambil melihat apakah orang-orang sudah merasa ini harganya udah cukup premium. Gitu. Itu untuk SMGR.